Orang kawan bertanya, bagaimana sih cara melemahkan Indonesia? Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, salam sehat untuk Indonesia, salam bela negara, ya bela Indonesiaku, karena Indonesia rumah kita bersama. Nah, saat ini kita dihadapkan pada satu era di mana kita tidak berperang secara fisik, tapi disebut dengan proxy war. Seorang kawan bertanya, bagaimana sih cara melemahkan Indonesia? Nah, salah satunya adalah dengan adu domba. Adu domba ini dengan berbagai cara, sentimen agama, ras, dan lainnya. Nah, ketika kita masuk dalam jebakan ini, maka negara dan politisi kita akan sibuk mengurusi pertikaian, sehingga Indonesia ini tidak akan bisa membangun ekonomi yang stabil buat rakyat Indonesia, sehingga susah juga untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana cara melemahkan ekonomi Indonesia? Nah, salah satunya adalah ketika ada undang-undang Omnibus Law atau hal lainnya, buat demo berkepanjangan, jangan sampai mereka sadar, maka negara dan politisi akan sibuk saling menjatuhkan. Nah, kemudian ditambah buat mereka saling membenci, sebarkan berita bohong atau fake news sebanyak-banyaknya. Di sini maka negara dan politisi akan saling mencaci maki. Nah, kemudian bagaimana cara melemahkan Indonesia ke depan sehingga Indonesia ke depan menjadi kerdil? Jawabannya adalah buat anak mudanya dibakar kebencian. Sadis, guys. Plus sebarkan berita bohong secara masif. Maka negara dan politisi kita akan sibuk saling mencaci maki dengan anak mudanya, dan ini bahaya. Sudah terjadikah di Indonesia? Nah, silahkan rasakan sendiri. Kalau saya merasakan ini sudah real terjadi di Indonesia tercinta kita. Nah, pertanyaan dan jawaban di atas menjadi variabel dalam apa yang disebut dengan proxy war yang saat ini kita sedang hadapi, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau. Proxy war atau perang proksi, atau juga disebut dengan perang asimetris, adalah perang yang dimainkan oleh tangan tak terlihat atau invisible hands, melalui tangan orang lain dalam rangka menghancurkan sebuah negara. Tak perlu lagi perang fisik dengan menggunakan senjata. Saat ini cukup pakai sosial media. Setuju? Silahkan renungkan. Kalau tidak setuju, silahkan komen, kasih masukan, kasih solusi. Bukan untuk berantem. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai aplikasi dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang pendukung lainnya? Sebut saja di pasal 27 ayat 3 bahwasannya Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Kemudian di pasal 30 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tidak cukup di situ. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, khususnya di
Pasal 9 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ini bisa melalui beragam cara. Salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan, kemudian pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Tapi ingat, bukan wajib militer kecuali komponen cadangan. Nah, kemudian pengabdian sebagai prajurit jika sebagai TNI secara sukarela atau secara wajib, kemudian pengabdian sesuai dengan profesi. Inilah posisi kita. Profesi kita sebagai konten kreator, sebagai gamer, sebagai podcaster atau lainnya, ini memiliki hak dan kewajiban sama untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap Indonesia. Nah, terkait dengan bela negara ini sederhananya seperti apa sih? Kayaknya berat banget. Sederhananya bela negara di era proxy war kali ini adalah kita mungkin bisa memaknai bela negara ini sebagai sikap dan perilaku kita yang tentunya harus mencerminkan kecintaan kita kepada tanah air. Tanah air mana? Indonesia, yang dilandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, gampangnya seperti apa? Ya, bela negara ini terkait dengan sikap dan perilaku baik kita. Nah, ketika perilaku baik tentu harus memiliki manfaat bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, orang di luar lingkungan kita, dan Indonesia secara besar. Inilah dampak yang diinginkan dari konsep bela negara. Nah, sikap dan perilaku ini kita mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam hobi kita, interaksi kita terhadap sesama, dan seterusnya. Nah, di era disrupsi atau proxy war, tentu kita harus waspada. Satu, jangan mau kita diadu domba. Domba aja kalau kita tanya mungkin tidak mau diadu. Nah, kemudian kedua, jangan mau saling membenci atau bahkan ikut menebar kebencian, berita bohong, hoax, dan lainnya. Yang ketiga, ya mau nggak mau, karena kita sekarang ini sangat kental atau sangat dekat dengan sosial media, yuk kita bijak memanfaatkan sosial media kita. Yuk kita banjiri sosial media kita dengan konten-konten yang positif. Indonesia memiliki begitu banyak kebaikan. Destinasi wisata kita, kebudayaan kita, kekayaan bahasa kita, dan lainnya. Ini bisa kita manfaatkan untuk konten-konten positif di sosial media kita. Yang paling penting adalah kita harus waspada. Kalau dulu ada Bang Nabi, waspadalah, waspadalah. Jangan terprovokasi atau secara tak sadar telah menjadi bagian dari permainan mereka, invisible hands, yang memainkan peran kita melalui strategi proxy war atau divide et impera dan lain sebagainya. Kenapa? Semua tujuan itu adalah seperti yang diulas di awal, untuk menghancurkan negara sebesar dan sekuat kita. Kemudian mereka akan merebut. Caranya ya satu, menghancurkan kita dari dalam. Kita memiliki bonus demografi, ada 87 jutaan kaum milenial yang memiliki kecerdasan atau memiliki tingkat intelektual yang cukup tinggi,
kemudian memiliki adaptasi terkait dengan teknologi yang cukup bagus, kemudian memiliki basis komunikasi yang cukup bagus juga. Jangan sampai apa yang menjadi bonus demografi kita ini justru akan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, bela negara ini bisa kita lakukan melalui hal yang sekecil apapun, dengan kita tidak menyebarkan hoax, dengan kita tidak ikut-ikutan menebar kebencian, dengan kita tidak mendukung yang namanya korupsi dan kita sendiri tidak harus korupsi, dan kita memberi kontrol yang positif terhadap pemerintah, dan kita memberi solusi. Ini adalah bela negara banget. Bela negara bisa kita lakukan melalui ragam profesi kita, apapun itu. Yang penting adalah yang positif, mampu menginspirasi follower kita, subscriber kita untuk berbuat baik. Dan ketika ini terjadi, tentu tidak menutup kemungkinan kita akan menang melawan yang disebut dengan proxy war, atau kita melawan invisible hands, orang-orang tak bertanggung jawab yang memanfaatkan momen ini. Jadi sekali lagi, ayo kita isi sosial media kita dengan hal-hal positif terkait Indonesia. Ada program Indonesia Bicara Baik yang diluncurkan tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo, kemudian ditegaskan lagi tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka ketika Konvensi Nasional Humas Indonesia. Apa sih Indonesia Bicara Baik? Indonesia Bicara Baik adalah bagaimana kita berbicara tentang kebaikan Indonesia. Indonesia memiliki ribuan pulau, ribuan destinasi wisata, ribuan budaya, dan seterusnya. Kenapa kita harus minder? Kenapa kita nggak sebar itu semua di sosmed kita? Ketika kita melihat segala sesuatu yang sifatnya adalah adu domba, hoax, fake news, dan lainnya, yuk kita bijak. Jangan main sebar, tapi kita pelajari dulu, kita klarifikasi dulu, dan seterusnya, sehingga kita tidak melakukan kesalahan terkait dengan ranah kita. Nah, di era yang saat ini, saatnya kita tetap semangat belajar untuk suka pada apa yang kita tidak suka, belajar tidak mencela pada yang mencela kita di ranah kata-kata ataupun di ranah maya. Intinya, yuk kita banjiri sosmed kita dengan kebaikan untuk kebaikan kita pribadi, keluarga kita, dan Indonesia. Dan yang paling penting adalah tetap 3M, karena COVID masih melonjak. Iman, jalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita dengan baik. Kemudian aman, tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kemudian imun, makan makanan yang bergizi, tidak harus mewah, dan kemudian olahraga. Salam bela negara, salam sehat selalu. Ayo bela Indonesiaku, karena Indonesia rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara.